Kalau sudah hadir, silakan absen di menu chat. Nanti dimulai tepat pukul 9.50 menit. Oke, sekali lagi yang sudah hadir di Zoom ini, silakan kalian absen di menu chatting. Chat ya. Dengan format nama, kelas, nomor urut. Nanti saya mulai tepat pukul 9.50. Kalau bisa ditampilkan semua videonya, cuma beberapa anak aja, Pak ya. Oke, Cornelius, Elda, terima kasih. Kedengaran ya, Cornelius, Elda ya? Kedengaran, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain bisa ditampilkan videonya? Oke, Adian Pramesti, kedengaran ya? Helena Febrin, oke, terima kasih. Yang lain, Amelia? Intan Permatasari, oke, Amelia, oke, terima kasih ya, sudah tampilkan loh. Ini janjian apa ya? Kok jilbabnya warnanya merah? Nah, warnanya merah semua loh. Janjian apa ya? Enggak, Pak. Ivan, Helena, Intan, ini jilbabnya warnanya merah, janjian mungkin. Nah. Oke, Nina, terima kasih Nina. Iya. Yang lain? Biar kalau kelihatan wajahnya kan biar cerah. Biar kalau saya kirim kembali lagi di YouTube kan biar kelihatan wajahnya, tidak hanya tulisan saja yang cuma kelihatan ya. Kalau ini kan kelihatan kan pelajaran beneran. Kita bisa bertatap muka ya. Oke, yang lain silakan. Kalau yang sudah bisa absen di menu chat dengan nama, nomor urut, kelas. Edward, ditampilkan wajahnya Edward. Excelino, Nathan, halo Nathan. Wahyu Budi Santoso, Dava. Oke, nah kayak gitu kan ganteng Nathan. Nah kelihatan kan wajahnya. Lama nggak kelihatan wajahnya Nathan. Edward ya. Nathan. Oh. Cornelius hilang. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Wahyu Budi Santoso bisa ditampilkan wajahnya enggak Wahyu Budi Santoso? Masih suaranya saja.
Oke, masih tetap jaga kesehatan ya. 5M sekarang 5M, bukan 3M lagi. 5M yaitu jaga jarak, cuci tangan, terus apa lagi? Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. 2M-nya apa? Mengurangi mobilitas. Mobilitas berarti kamu bepergian dikurangi. Yang kelima yaitu menghindari kerumunan. Itu ada ketambahan 2 lagi ya. Mengurangi pergi-pergi dan mengurangi berkerumun. Nah ini tetap kalian jaga karena itu protokol kesehatan yang perlu kalian jaga. Nah, untuk berikutnya saya akan mengulas tentang bab 4 yaitu tentang program Pascal. Biarpun pada saat kalian kelas 7 sudah mengerjakan ini ya. Kelas 7 kalian sudah mengerjakan ini, sudah melakukan pengiriman. Masih ingat ya? Kelas 7 akhir kalian kan mengirimkan program Pascal itu. Masih ingat? Apa lupa? Masih. Ya, nah, kita akan kupas tuntas di sini ya. Saya akan men-share materi saya. Bentar, materi saya nanti dulu. Saya share materi saya. Nah. Oke. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan sudah tampil materi saya? PowerPoint? Kelihatan. Oke, nah ini materi pertemuan ke-6 ya. Mapel informatika, seharusnya ke-7, tapi ke-4, ke-5-nya kan ulangan kan kemarin, makanya ke-8 harus. Ya, ke-7 ya benar. Nah ini untuk pertemuan yang ini yaitu tentang PowerPoint, tentang Pascal. Kemarin pada saat persiapan kalian saya minta kalau memakai HP bisa menginstal yang namanya Pascal NID ya, compiler itu. Sudah ya? Atau masih ada di HP kalian? Ini pengertian pemrograman komputer ya. Ini bahasa pemrograman Pascal adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami manusia. Ini ada di buku kamu ya. Ada di buku kamu, di buku informatika ya. Mudah dipahami manusia. Kelebihannya ada beberapa, yaitu memiliki tipe data standar. Yaitu ada boolean ya, bukan boolean ya, boolean ya. Lalu integer, real, chart, dan string. Selain tipe data standar, juga dapat membuat turunan dari tipe data standar. Setiap variabel hanya menyimpan tipe data yang sudah ditentukan oleh programmer. Memiliki sintak ya, J-nya hilang, atau perintah yang memungkinkan suatu program dapat dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil yang digunakan secara berulang-ulang, memahami dan dipelajari karena memiliki studi sederhana. Kali ini secara teori ya, nanti kita praktekkan. Ini baru secara teori ya. Ini kekurangannya yaitu dukungan basis data masih terbatas. Sintak perintah yang bertele-tele. Tidak mendukung program yang berorientasi objek. Berarti kalau masalah gambar dimasukkan itu nggak bisa. Ya. Padahal sekarang kan programnya kan aplikasi atau software sekarang game dan sebagainya itu berorientasi objek. Objek itu gambar. Untuk membuat software yang besar, Pascal kurang fleksibel, makanya ini jarang sekali dipakai. Tapi kalau untuk pembelajaran biar mudah dimengerti oleh orang yang awam itu gampang. Cara installnya, kalau yang menggunakan komputer bisa download aplikasi Free Pascal ID ya. Untuk menggunakan HP bisa mendownload di Play Store yaitu Pascal NID Editor and Compiler Programming. Ini yang harus kalian lakuin. Yang ada di HP itu Pascal NID.
yang ada di komputer namanya Free Pascal IDE. Untuk menginstalnya, menginstal ya, bisa langsung cari ke folder unduhan. Kalau yang menggunakan komputer, namanya Free Pascal tadi, kamu klik 2 kali, tunggu sampai selesai. Kalau untuk yang di HP, biasanya kalau kita sudah mendownload, otomatis kalau di HP itu menginstal ya. Kalau di HP itu otomatis menginstal sendiri. Nah ini. Untuk yang di HP itu bentuknya seperti ini ya. Untuk Pascal yang ada di HP itu seperti ini. Kalau yang ada di komputer itu seperti yang sampingnya. Free Pascal IDE. Kalau yang menu-menu silakan dipelajari sendiri. Saya ingin menu yang penting aja. Kalau new, open, close, dan sebagainya itu kalian sudah paham artinya. New itu jelas membuat baru. Open berarti membuka file. Print berarti mengeprint ya. Mengeprint ya atau mencetak. Ada editing dan sebagainya. Untuk yang di HP sama ya. Ada menu run. Kalau yang di HP itu ada tanda play ya. Yang ada di HP itu ada tanda play di atas ya. Itu namanya bisa untuk menjalankan atau mengeksekusi program tersebut. File tipe dari program ini yaitu .pas. Kalau PowerPoint kan .ppt. Kalau Word itu .doc. Kalau Excel itu .xls. Kalau yang ini program ini tipenya .pas. Ingat-ingat ya .pas. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa tipe data, operator dan konstanta. Yang pertama yaitu tipe data menggunakan numeric integer. Numeric integer ya. Ini ada beberapa, biasanya digunakan untuk variabel ya. Nah, ini penulisannya gimana nanti saya sampaikan. Variabel ya. Tipe data, ukuran dan range. Byte bahasa Indonesianya. Byte itu ukurannya 8 bit atau bisa juga disebut 1 byte. Kalau di buku kalian itu kan berbentuk byte ya. Bisa kalian buka di halaman halaman 103 ya. Bisa dibuka di halaman 103. Di halaman 103 yaitu di situ ada ukuran, yaitu di sini bit, tapi kalau di buku itu ukurannya byte ya. Berarti 1 byte sama dengan 8 bit ya. Sekali lagi 1 byte itu sama dengan 8 bit. Ini untuk kalau bit yang ada di sini, yang integer ini, nilainya itu 0 sampai 255. Ini untuk bit. Untuk short, 8 bit atau 1 byte juga, yaitu min 128 sampai dengan 127. Ini untuk yang short. Lalu kalau ini integer, yaitu 16 bit itu sampai dengan 2 byte, yaitu min 32768 sampai dengan 32767. Itu yang ada di perpus, jangan tertawa-tawa ya, yang ada di perpus. Ya, tetap perhatikan. Lalu untuk Word sendiri yaitu 2 byte sama dengan 0 sampai 65.537. Ini jangkauannya. Jangkauannya ya. Untuk long sendiri 32 bit atau 3 byte, 4 byte ya. Yaitu min 2147.19 sekian sampai dengan plus 214 sekian. Berarti nanti kalau kalian menggunakan
menggunakan perhitungannya, kamu lihat ini kapasitasnya nih, setiap angka yang kamu masukkan itu kapasitasnya sekian. Saya lanjutkan. Ini contoh. Ini kalau pembuatan program itu contoh seperti ini ya. Ada var jumlah sama dengan byte. Byte ini kan tadi kan 0 sampai 255 ya. Sampai 255 begin jumlah sama dengan titik 2 sama dengan 200 ya. Breadline nilai jumlah sama dengan jumlah lalu n titik. Nah ini kalau kalian play ataupun run berarti nanti nilainya jadinya nilai jumlah sama dengan 200. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan mencoba nanti mempraktekkan ya. Yang berikutnya yaitu menggunakan real. Real ini lebih jangkauannya lebih luas. Koma itu maksudnya sini. Ya, ini yaitu nilai konstantan real itu dari 1E min 38 itu apanya? Digitnya ya. Sampai dengan 1E plus 38 dengan mantisa yang signifikan sampai dengan 11 digit ke belakang itu sampai 11 digit. Komanya itu sampai 11 digit ya, komanya ya. E menunjukkan nilai 10 pangkat. Berarti 10 pangkat atasnya itu ya. Nilai numerik real menempatkan memori sebesar 6 bit atau 56 bit. Contoh. Kenapa ini program luas segitiga ya. Var luas sama dengan real. Kenapa kalau luas sama dengan real? Karena untuk penghitungan segitiga itu sendiri dikalikan setengah atau 4 nanti ada komanya ya. Alas tinggi sama dengan bed. Kenapa? Karena kita tidak akan memasukkan lebih dari 255 angka batasannya ya. Kalau bed itu sendiri batasannya yaitu 0 sampai 255. Begin ini untuk memulai ya. Memulai perintah. Alas sama dengan 5, tinggi titik 2 sama dengan 10, luas titik 2 sama dengan 0,5 dikali alas kali tinggi. Breadline alas sama dengan itu akan mengisi angka 5 karena ini ada alas. Breadline tinggi sama dengan itu akan diisi angka 10. Breadline luas sama dengan berarti luas ini akan mengerjakan ini. Luas akan mengerjakan yaitu 0,5 dikali alas kali tinggi. Breadline. Bedanya breadline dengan bread, kalau bread sendiri itu kursor akan tetap berada di samping. Tapi kalau ditambah dengan len itu kursor akan pindah ke bawahnya. Ya. Sekali lagi, kalau bedanya breadline dengan bread, kalau breadline itu kursor akan pindah di bawahnya tulisan. Tapi kalau bread sendiri, bread tanpa ada ln-nya itu kursor tetap berada di samping tulisan. Lalu readline itu berarti membaca tulisan yang ada di atas. Hasilnya seperti ini. Hasil setelah di play yaitu alas sama dengan 5, tinggi sama dengan 10, luas sama dengan 2,5, E plus 1. Kenapa ke E plus 1? Karena akan dihitung 00 sekian. Ini ya. E itu kan 11 tadi kan. E itu kan benar digit 11. Ditambah satu-satunya mana? Satunya itu 5 ini. Berarti 5 ditambah koma-koma sekian sampai 5 digit. Sampai 11 digit. Biar tidak ada E-nya, berarti nanti ditambah apa nanti ya. Lalu tipe karakter, saya akan menyelesaikan materi dulu ya. Tipe karakter. Tipe karakter ini untuk angka ya. Untuk angka. Untuk menulis angka. Contoh seperti ini. var karakter ya.
Karakter sama dengan A, write line, karakter sama dengan karakter. Hasilnya karakter tersebut adalah A karena karakter sendiri itu nilainya A. Lanjut. Tipe data string, ini akan membuat sebuah tulisan. String urutan ya, urutan dari karakter-karakter. Tanggal itu saya beri nilai 10. Berarti nanti ada angka 10 ya. Lalu hari itu nilainya 6. Berarti nanti ada angka 6. Ada huruf 6 ya. Bisa angka, bisa huruf, bisa simbol. Yang penting harus diawali dengan tanda petik tunggal. Pasaran ini saya kasih nilai yaitu 6. Stringnya. Kalau yang ada di buku itu kurang string ya. Yang ada di buku di halaman 104 itu kurang tandanya string ya. Yang pasaran. Begin itu membuat program tanggal titik 2 yaitu tanda petik 26 strip 12 strip 2005 tanda petik. Ini tidak lebih dari 10. 2 3 ya 26 tambah strip kan 3, 12 tambah strip 3 berarti 6, 6 tambah 2005 ini 10. Berarti tanggal stringnya itu 10. Hari sama dengan Senin. Berarti itu 6. Kalau ini baru kita pakai 5. Pasaran sama dengan 6. Ini pahing. Kalau kita pengen menampilkan, pengen mencetak di dalam sebuah program tampilan, itu namanya breadline tanggal, titik koma, tanda petik, 2. Itu mengasih jarak, spasi ya. Lalu koma hari, tanda petik, koma pasaran. Nah, hasilnya seperti ini, yaitu 26 strip 12 strip 2015 spasi Senin spasi Pahing. Berarti tanggal 26 bulan 12 2015 itu pas hari Senin, pasarannya Pahing. Oke. Nah, ini saya ambil contoh yang ada di HP ya. Yang ada di HP. Nah, ini ada gambar play dan sebagainya. Kalau play ini yang ada di atas ini, play ya, itu untuk menjalankan. Ini perintahnya. Di bawah ini ada kesalahan kompilasi, some suggestion dan sebagainya. Ini keterangannya. Hasilnya setelah di-run, kalau memang ada kesalahan, seperti gambar di samping, yaitu play di bawah sendiri, ada menu kecil, yaitu tentang kesalahan. Itu kesalahan kompilasi ya. Di sana akan ditunjukkan salahnya di mana. Yaitu kalau di program yang ditampilkan ini salahnya yaitu harusnya sintaknya itu kesalahannya karena sintak titik 2 harusnya itu titik koma. Harusnya titik koma. Ditunjukkan di baris ke-31 karakter ke-6. Berarti kamu harus menuju ke karakter tersebut. Kurang apa? Berarti yang titik 2 itu tidak boleh. Titik 2 itu harus diganti menjadi titik koma. Itu yang ada di program kalau ada kesalahan. Kalau yang ada di sini bisa kalian cari, telusuri salahnya di mana, kolom berapa dan baris ke berapa. Itu ada. Line ke-31 baris ya, kolomnya ke-6 berarti 1 2 3 dihitung ke-6. Di sini ada tulisannya ya. Berarti kamu cari ke line yang ke-31, kolomnya kolom ke-6, berarti kolom itu dihitung karakternya, berapa ke-6-nya. Ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sebelum saya melanjutkan ke contoh programnya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke programnya ya. Saya share ke programnya, nanti diperhatikan. Nah, oke, kelihatan ya? Program Pascalnya kelihatan? Ini saya menggunakan komputer ya. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan. Oke, saya akan nyoba untuk membuat sebuah program. Contoh program sederhana saja, yaitu program penjumlahan.
jumlah ya. Nah, kalau seperti ini setiap kali kalian membuat sebuah program harus diakhiri dengan titik koma. Kalau untuk Pascal ya, titik koma. Lalu di enter. Di sini ada namanya uses CRT. Uses CRT itu kita akan menggunakan fasilitas yang ada di Pascal itu, yaitu UCRT itu nanti akan menghapus tampilan sebelumnya. UCRT itu menghapus tampilan sebelumnya ya. Tampilan yang mana nanti ya. Lalu titik koma. Koma ya. Lalu saya tulis var, variabel. Variabel. Variabelnya yang akan saya buat karena penjumlahan itu ada 3, yaitu masukkan angka 1, masukkan angka 2, dan hasil. Berarti saya akan membuat 3 variabel. Yaitu yang pertama yaitu variabelnya A, variabel B, variabel C. Titik 2, saya tulis karena ini jumlahnya mungkin lebih dari 255 ya. Saya ingin menggunakan integer saja yang totalnya itu 32.000 ya. Integer. Saya pakai tipenya integer. Setelah itu kita kasih titik koma. Ingat, titik koma harus diberikan. Selanjutnya ini baru variabel, lalu saya ingin membuat programnya. Pembuatan programnya harus diawali dengan namanya begin. Var begin itu tidak usah dikasih titik koma ya. Karena ini bukan perintah. Ya, oke. Lalu di sini saya tadi menggunakan uses CRT membersihkan apa? Saya membersihkan nih CLR SCR. Tuh. C ya. CLR SCR ini artinya kalau di panjangan itu clear screen. Menghapus screen yang ada di atas. CLR ya. CLR SCR menghapus tampilan sebelumnya. Titik koma. Ya, CLR SCR. Oke, lanjut. Ini saya taruh di atas saja biar enggak Selanjutnya saya ingin membuat tulisan ya. Mencetak tulisan namanya write line. Kenapa write line? Biar nanti kursornya ada di bawah. Tanda petik, tutup kurung, tanda petik. Saya tulis judul aja. Membuat judul. Program penjumlahan. Lalu saya tanda petik, tutup kurung, titik koma. Ingat titik koma ya. Saya tulis lagi nih, write line, buka kurung. Biar bagus saya kasih garis. Ini pura-puranya ini saya di judul itu ada garisnya ya, pura-puranya. Tutup kurung. Nah, titik koma. Lalu saya kasih jarak. Misalnya program kamu ya, write line. Misalnya kamu yang buat. Berarti ada ini saya tulis sih nama kamu, kelas, terus nomor urut. Tanda petik tutup, titik koma. Nah, ini. Berarti nanti awal programnya nanti ada nama kamunya. Lalu write line. Kenapa saya kasih write line? Biar saya kasih jarak antara judul dengan hasil programnya. Saya masukkan sekarang yaitu rumus. Rumusnya untuk penjumlahan berarti kan saya anggap C itu hasil ya. Saya anggap C itu hasil yaitu sama titik 2 sama dengan A ditambah B titik koma. Ini berarti C itu hasilnya ya.
Lalu saya masukkan breadline ini, masukkan nilai 1 aja. Nilai 1. Titik 2. Kasih tanda petik ya. Terus koma ya. Nilai 1 apa? Titik koma. Ini akan membaca yaitu ini membaca apa? Nilai 1 sama dengan A ya. Titik koma. Oke. Lalu bread ini jangan breadline ya, ini bread. Yang ini saya kasih N aja, yang ini. Breadline. Breadline ya. Sama saja ya. Lalu ini masukkan nilai 2. Ini saya isi B. Titik koma. Lalu breadline titik 2, biasa kasih jarak dengan hasilnya. Breadline hasil penjumlahan. Hasilnya penjumlahan apa? Tadi kan sama dengan C ya. Ini tulis C di sini. Karena C itu akan mengerjakan yaitu C.2 sama dengan A plus B. Mengerjakan itu. Ini otomatis keluar hasilnya. Selanjutnya, biar nanti sebelum itu biar tampil di layar, saya kasih breadline. Titik koma. Ingat titik koma ya. Nah, ini programnya sudah selesai. Baru kita akhiri dengan namanya N titik. Ini programnya sudah selesai ya. Sekarang coba akan saya jalankan ya program tersebut. Yaitu kalian pilih, kalau yang di HP itu bisa tanda play ya. Kalau yang ini bisa kalian pilih run, lalu klik simpan dulu jumlah ya, misalnya jumlah oke. Nah, kelihatan ya hasilnya ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, saya masukkan nilai 1. Misalnya tadi kan ini penjumlahan, ini hasilnya ya, yaitu 6. Nilai 2-nya yaitu 7. Ya. Berarti hasilnya berapa? 13 ya. Kok hasilnya kurang? Nah, ini salahnya di mana? Hah? Salahnya di mana salahnya? Karena C-nya belum dibaca ya. Ini saya baca dulu, saya tambahin ya. Ini juga belum dibaca ini. Belum baca C ya. Breadline C-nya belum kebaca ya. Ini LA-nya saya hapus dulu. Oke, saya ulang lagi ya. Nah, ini misalnya 6, 7. Loh, bentar, sabar ya. Kok nggak bisa kembali? Tadi dulu. Saya nyalakan lagi ya. Pak Free Pascal.
C, ntar, mana ini ntar, share lagi ya. Sorry ya, ternyata rumusnya harus di bawah ya, bawah sini. C.2 sama dengan A plus B. Yang ini dihapus, yang di atas ya. Nah, ini kalian bisa ngerjakan ini ya. Ini contoh, karena waktunya bentar lagi habis ini ya, tinggal 3 menit lagi. Zoom-nya maksudnya ya, Zoom-nya 3 menit lagi. Ini contoh. Nah, kalian nanti bisa kalian buat, nanti program ini akan saya share di grup, di video untuk pembuatannya akan saya share. Nanti kalian buat seperti apa yang saya lakuin ya. Apa yang saya lakukan. Ingat, untuk real, integer dan sebagainya, kalau untuk pembagian ataupun dikalikan 0,5 itu harus menggunakan real ya. Karena ada komanya. Karena yang lain tidak menggunakan koma kecuali real ya. Nah, nanti ini akan saya share di grup, saya share semuanya nanti pembelajarannya di grup. Nanti kamu buat seperti program yang saya buat di tutorial. Oke, jelas? Jelas ya? Halo. Jelas, Pak. Oke, ini saya share dulu karena waktunya tinggal 2 menit. Nanti tutorial akan saya buatkan di situ. Kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di buku. Ya. Sesuai yang ada di video yang akan nanti saya share ke kalian. Tapi bukan videonya, tapi cuma link ya. Silakan kalian berkunjung ke sana ya, link. Bisa kalian juga di situ. Kalian kirim. Ingat tipenya tipe pas. Gimana cara ngirim? Kamu kemarin pada saat akhir kelas 7 itu sudah bisa semuanya kok. Ya. Silakan kalian kerjakan dan tetap akan saya pantau. Yang mana yang belum dan sebagainya tetap akan saya pantau. Untuk materi ini ada yang boleh ditanyakan? Kalau tidak ada ya. Oke, yang ada di perpus silakan tetap berusaha membuat video ya, yang ada di perpus. Iya, Pak. Ya, kayak Nadia, terus Deska, terus Aura dan sebagainya, Chandra ya, Kartika itu silakan membuat video di perpus yang kemarin saya share di grup, yaitu tentang lomba pembuatan video ya, perpustakaan. Silakan dibuat dan tetap semangat ya, biarpun masa seperti ini. Dan kalau kalian mendapat juara, besok kalau bisa dapat juara sekebumen lagi ya. Oke. Terima kasih, Pak. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih. Sampai ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan tetap ingat 3M yaitu jaga jarak. 5M. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas, bepergian dikurangi ya. Saya cukup dulu. Nanti kalau kalau perlu tanya silakan tanya aja lewat WA dan sebagainya, boleh bebas. Walakhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Ya. Bye.